Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Penggerbekan 2 rumah bandar narkoba di Mesuji, polisi sita sabu-sabu di atap rumah pelaku, namun pelaku berhasil lolos. Seekor harimau yang menyerang 2 petani di Lampung Barat masuk kandang perangkap. Para murid SMP di Bandar Lampung masuk sekolah mengenakan baju adat Nusantara untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Seekor harimau yang diduga menerkam 2 petani di Lampung Barat Selasa siang berhasil ditangkap. Harimau masuk kandang perangkap yang dipasang petugas di perkebunan warga di Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Menurut petugas, harimau yang ditangkap dalam kondisi terluka di bagian punggungnya, diduga akibat berusaha melepaskan diri dari dalam kandang perangkap besi. Kondisi harimau masih stres dan petugas berusaha menenangkannya dengan cara kandang ditutup plastik terpal berwarna hitam. Petugas kini masih menunggu dokter hewan dari Balai Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS untuk mengecek kesehatannya dan jenis kelamin harimau. Pada hari ini kita berhasil mendapatkan 1 ekor harimau. Jadi apa upaya yang dilakukan oleh petugas sementara ini, Pak? Pada saat ini kami melaksanakan untuk penenangan harimau dengan cara menutup kandangnya dengan rapat-rapat dengan plastik hitam sehingga harimau tidak bisa melihat keluar. Karena kalau bisa melihat keluar dia pasti akan mengaum terus. Nah, ini sudah kita laksanakan, kemudian kita laksanakan untuk pengamanannya sambil menunggu nanti dari pihak BKSDA dan dokter dari TNBBS. Harimau yang ditangkap tersebut diduga adalah harimau yang menerkam petani bapak dan anak bernama Amir dan Alim, warga Desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat pada awal September lalu. Korban Amir umur 58 tahun menderita luka di punggung dan kepala, sedangkan anaknya tidak terluka. Keduanya diserang harimau saat sedang naik motor dalam perjalanan pulang dari kebun di dekat kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Keduanya berhasil lolos dari serangan harimau setelah berteriak meminta bantuan warga. Teriakan itu membuat harimau takut dan kabur. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Penanganan konflik manusia dengan harimau di hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terus bergulir. Hingga Selasa siang, sebanyak 200 keluarga penghuni hutan telah direlokasi ke Desa Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Relokasi warga yang mayoritas petani kopi di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut bertujuan mencegah bertambahnya korban jiwa akibat diserang harimau. Mereka kini menetap di lahan relokasi seluas 2 hektar yang berasal dari tanah marga Desa Hantatai. Warga juga diberi tempat tinggal yang bersumber dari program bedah rumah. Kalau 200 kakak itu, karena rata-rata mereka tuh per kakaknya nggak kurang dari 2 hektar, ada yang 3 hektar, ada yang 4 hektar, itu per kakaknya. Dan itu meliputi 5 pemangku, yaitu pemangku Telang Makmur, pemangku Telang Gajah, pemangku Batu Kapal, pemangku Telang Sunda, dan pemangku Telang Rejo, 5 pemangku. Karena saya sendiri, seandainya anak kita itu sampai nggak sekolah, kita kan nggak tahu nasib kita anak-anak kita ke depan. Kalau sampai dia nggak punya ijazah, nggak bisa ngaji, alangkah kecewanya orang tua, walaupun hartanya banyak. Nah, justru dengan sekolah, mudah-mudahan anak ini kan ke depannya berguna bagi nusa dan bangsa. Itu harapan saya, Pak. Itulah makanya saya kuatkan, saya siapkan tanah 2 hektar, saya siapkan lokasi supaya anak-anak itu bisa sekolah dan ngaji, Pak.
Relokasi para petani kopi di sekitar hutan Taman Nasional Bukit Barisan tersebut karena sudah ada 3 warga yang meninggal dan 4 lainnya menderita luka akibat diserang harimau. Sejak 2024 hingga kini sudah ada 3 harimau yang diduga pemangsa petani dan ternak yang sudah ditangkap. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Aman, ada ibu. Aman. Sebuah mobil minibus baru terguling dan ringsek akibat tertabrak sebuah truk box di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Uwai, Kenanga, Tulang Bawang Barat, Selasa dini hari. Pengemudi minibus bernama Tony, warga Sumatera Selatan, menderita luka berat dan langsung dibawa warga ke rumah sakit. Sedangkan truk box yang menabrak korban kabur. Minibus dievakuasi petugas pada Selasa siang dengan mendatangkan mobil derek atau mobil towing. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat minibus sedang melaju dari arah Tulang Bawang menuju Sumatera Selatan. Minibus bertabrakan dengan truk box dari arah lawan yang sedang mendahului kendaraan di depannya. Ini kalau menurut sopirnya itu dia diserempet mobil box Uso di samping kanan. Tidak ada korban, Pak? Tidak ada. Sopirnya selamat. Oleh keluarga korban minibus yang rusak kemudian dibawa pulang ke Sumatera Selatan. Kasus kecelakaan ditangani petugas Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.